Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tamara Damanik dari kelas MJ 607. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Metode Penelitian Manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Ratna Trihari Safareningsih, MM. Proposal penelitian yang akan saya jelaskan berjudul Analisis Utilisasi FTA dan Besaran Tarif Bea Masuk terhadap Intensitas Importasi Kelompok Usaha Perdagangan dan Industri Pengolahan pada KPPBC TMP Belawan tahun 2023 sampai 2025. Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa Indonesia telah memiliki berbagai perjanjian perdagangan bebas yang memberikan fasilitas tarif preferensi kepada pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan fasilitas tersebut belum selalu optimal dan menunjukkan pola yang fluktuatif. Melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui apakah pemanfaatan FTA dan tingkat tarif bea masuk benar-benar mempengaruhi aktivitas impor perusahaan, khususnya di wilayah kerja KPPBC TMP Belawan. Pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang masalah, fenomena yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diberikan dari penelitian ini. Kita masuk ke latar belakang. Jika kita melihat perkembangan perdagangan internasional saat ini, integrasi ekonomi global mungkin semakin kuat. Nah, banyak industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku, barang modal, maupun barang penolong yang berasal dari luar negeri. Di sisi lain, pemerintah memiliki instrumen pengendalian perdagangan melalui kebijakan tarif. Salah satunya adalah bea masuk. Bea masuk di sini berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai perlindungan bagi industri domestik. Selain kebijakan tarif, Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai Free Trade Agreement atau FTA. Nah, melalui FTA ini, importir dapat memperoleh tarif yang lebih rendah, bahkan 0% apabila memenuhi ketentuan asal barang atau Rules of Origin. Secara teori, ketika biaya impor menjadi lebih murah, maka aktivitas impor seharusnya meningkat. Namun yang menarik, data di KPP BCTMP Belawan menunjukkan bahwa utilisasi FTA tidak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Setelah mencapai tertentu, pemanfaatannya justru mengalami penurunan. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan kondisi empiris sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke penjelasan kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan pada penelitian kali ini kita akan membahas tentang Free Trade Agreement dan tarif bea masuk. FTA sendiri adalah kesepakatan negara baik bilateral maupun multilateral untuk secara progresif mereduksi hambatan perdagangan atau barrier to trade. Sementara tarif bea masuk yaitu pungutan negara atas barang impor yang berfungsi untuk mengendalikan arus barang luar negeri untuk menjaga daya saing kompetitif produk lokal. Nah, pada dasarnya, FTA merupakan kesepakatan perdagangan antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Nah, manfaat utama FTA bagi importir adalah memperoleh tarif preferensi yang lebih rendah dibandingkan tarif normal atau Most Favored Nation. Nah, bagi perusahaan, terutama sektor perdagangan dan industri pengolahan, penurunan tarif ini dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Namun, pemanfaatan FTA tidak otomatis terjadi. Importer tetap harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi, termasuk pembuktian asal barang melalui dokumen yang ditentukan dalam masing-masing perjanjian. Karena itu, meskipun fasilitas tersedia, belum tentu seluruh pelaku usaha dapat memanfaatkannya secara optimal. Nah, pada slide ini terlihat bahwa kinerja impor di wilayah Belawan mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Di sini kita lihat tahun 2023 total dokumen PIB-nya yaitu sekitar 36.688. Tahun 2024 total dokumen PIB-nya sekitar 38.733. Nah, di tahun 2025 mengalami penurunan
di mana total dokumen PIB yaitu 37.188. Nah, ini berarti kinerja importasi di Belawan bersifat fluktuatif, di mana pada tahun 2024 volume impor memuncak namun mengalami penurunan kembali di tahun 2025. Ini berarti pemanfaatan fasilitas perdagangan bebas memiliki peran penting terhadap fluktuasi importasi di Belawan. Nah, fluktuasi tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan impor, termasuk kondisi ekonomi, kebutuhan bahan baku, tarif bea masuk, serta pemanfaatan fasilitas FTA. Nah, oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi apakah dua faktor utama tersebut, yaitu utilisasi FTA dan juga besaran tarif bea masuk, memiliki hubungan yang signifikan terhadap intensitas importasi. Nah, pada slide ini ditampilkan perkembangan utilisasi FTA dan tarif bea masuk selama periode penelitian. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan utilisasi FTA tidak selalu sejalan dengan perubahan aktivitas impor. Begitu juga dengan tarif efektif yang menunjukkan variasi dari waktu ke waktu. Perbedaan pola tersebut menjadi dasar penting untuk melakukan pengujian secara statistik agar dapat diketahui apakah hubungan yang terjadi memang signifikan atau hanya kebetulan semata. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, apakah utilisasi FTA secara parsial berpengaruh terhadap volume kegiatan importasi, kelompok usaha perdagangan, dan industri pengolahan? Yang kedua, apakah tarif bea masuk secara parsial berpengaruh terhadap volume kegiatan importasi, kelompok usaha perdagangan, dan industri pengolahan? Dan yang ketiga, apakah utilisasi FTA dan tarif bea masuk secara simultan mempengaruhi volume kegiatan importasi kelompok usaha terkait pada KPPBC Tempe Belawan? Ketiga pertanyaan ini menjadi fokus utama yang akan dijawab melalui penelitian. Kemudian kita masuk ke tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris. Yang pertama, pengaruh utilisasi FTA secara parsial terhadap intensitas importasi. Yang kedua, pengaruh besaran tarif bea masuk secara parsial terhadap intensitas importasi. Dan yang ketiga, pengaruh utilisasi FTA dan tarif bea masuk secara simultan terhadap volume importasi pada KPPBC TMP Belawan tahun 2023 sampai dengan 2025. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi akademis maupun praktis bagi perusahaan ataupun investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang krusial mengenai urgensi FTA untuk efisiensi biaya. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sinyal kelayakan investasi atau capital investing pada sektor manufaktur, dan bagi pemerintahan, khususnya bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penelitian ini diharapkan dapat menjadi indikator penyusunan forecasting proyeksi penerimaan negara yang andal sesuai dinamika perdagangan internasional. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan penelitian serta hubungan antar variabel yang digunakan dalam model penelitian. Nah, dalam perspektif manajemen keuangan, perusahaan selalu berupaya memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengambilan keputusan yang efisien. Salah satu konsep yang relevan adalah capital budgeting dan cost of capital. Ketika biaya impor dapat ditekan melalui pemanfaatan FTA ataupun penurunan tarif, maka biaya operasional perusahaan juga berpotensi menurun. Nah, kondisi tersebut dapat meningkatkan profitabilitas dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan volume pengadaan bahan baku dari luar negeri. Karena itu, keputusan memanfaatkan FTH tidak hanya berkaitan dengan perdagangan internasional, tetapi juga merupakan bagian dari strategi keuangan perusahaan. Kemudian keterkaitan antar variabel. Pada penelitian ini terdapat dua variabel X dan satu variabel Y, di mana variabel X1 yaitu utilisasi FTA,
variabel X2 yaitu besaran tarif biaya masuk, dan variabel Y yaitu intensitas importasi. Nah, intensitas importasi ini menggambarkan tingkat aktivitas perusahaan dalam memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Secara teori, semakin tinggi pemanfaatan FTA, maka biaya impor menjadi lebih rendah sehingga intensitas impor cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika tarif biaya masuk meningkat, biaya impor menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan cenderung mengurangi aktivitas impornya. Oleh karena itu, penelitian ini untuk menguji dua hubungan utama. Yang pertama yaitu hubungan positif antara utilisasi FTA dan intensitas importasi, dan yang kedua hubungan negatif antara tarif biaya masuk dan intensitas importasi. Penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan FTA mampu meningkatkan perdagangan dan aktivitas impor karena memberikan keuntungan biaya bagi pelaku usaha. Sementara itu, penelitian mengenai tarif biaya masuk umumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif biaya masuk dapat menurunkan arus perdagangan internasional. Namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian pada beberapa kasus, sehingga membuka ruang penelitian lebih lanjut khususnya pada wilayah kerja ataupun konteks KPPBC TMP Belawan. Nah, sebagai contohnya di sini yaitu penelitian dari Lege dan Lukaszuk tahun 2024. Di sini hasil temuannya yaitu FTA itu berkorelasi positif, tarif biaya masuk berdampak negatif karena margin preferensi mengendalikan efisiensi. Kemudian penelitian Ristani W dan Fatkur tahun 2023. Di sini hasil temuannya menyatakan bahwa tarif biaya masuk berpengaruh negatif, sehingga penelitiannya kali ini yang dikhususkan untuk volume impor gula menurun karena tarif yang meninggi. Kemudian kita lanjut ke kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah alur berpikir dengan menerapkan berbagai model konseptual tentang bagaimana teori berpengaruh dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam topik penelitian dengan susunan yang sistematis. Secara sederhana, kerangka dari penelitian merupakan gambaran besar alur kegiatan penelitian sehingga akan menampilkan atau memperlihatkan tahapan demi tahapan dari rencana penelitian. Nah, pada penelitian ini, kerangka penelitiannya dimulai dari identifikasi masalah, kemudian mencari fenomena, data empiris, research gap, dan juga studi literatur, kemudian menentukan tujuan penelitian, kemudian pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Apabila data sudah dirasa cukup, maka dilanjut ke analisis data, dimulai dari statistika deskriptif, yaitu menentukan nilai maksimal, nilai minimal, standar deviasi, dan mean, kemudian uji pemilihan model melalui uji Chow, uji Hausman atau uji language multiplier, kemudian uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi, kemudian uji hipotesis, yaitu uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Kemudian setelah didapat semuanya, maka diinterpretasi hasil dan kerangka penelitian selesai. Nah, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan 3 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang pertama yaitu menyatakan bahwa utilisasi FTA berpengaruh positif terhadap intensitas importasi. Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa tarif biaya masuk berpengaruh negatif terhadap intensitas importasi. Dan hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa utilisasi FTA dan tarif biaya masuk secara bersama-sama mempengaruhi intensitas importasi. Hipotesis inilah yang nantinya akan diuji menggunakan data penelitian. Sebagai penutup, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kebijakan perdagangan, khususnya pemanfaatan FTA dan penerapan tarif biaya masuk, mempengaruhi perilaku impor perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perdagangan yang lebih efektif dan mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.